Hello guys, akhirnya kita ada di video terakhir ya di modul ini. Congratulations untuk teman-teman ya, udah menyelesaikan modul ini. Tapi kalau kalian langsung lompat ke video ini, it's okay ya. Nah, kali ini kita akan membahas topik-topik yang lumayan advance. Gua nggak akan menjelaskan secara detail ya untuk masing-masing topik. Hanya pengenalan aja ke kalian bahwa ternyata ada ya algoritma-algoritma yang kayak gini gitu. Oke, kita coba langsung ya ke topik yang pertama nih. Ada namanya interpolation search ya. Jadi ini adalah apa ya? Algoritma searching ya, yang mungkin bisa lebih cepat sedikit dari binary search gitu. Nah, kalau binary search kan apa ya? Kita itu bagi dua aja kan ya, bagi dua, terus bagi dua lagi, bagi dua lagi, bagi dua lagi. Nah, tapi kalau ini interpolation search itu lebih ke mainan apa namanya? Kayak kuartal gitu ya. Jadi bisa lebih apa namanya, bisa lebih cepat gitu untuk mencari targetnya ya. That's why ini complexity-nya adalah O log log n ya. Jadi udah log n di log lagi sama dia gitu. Nah, kenapa gue bilang sedikit lebih cepat? Karena sebenarnya log n ini udah cepat banget teman-teman. Kalau di log lagi ya sebenarnya lebih cepat sih, tapi nggak segimananya gitu. Nah, tapi uh, ada worst time-nya juga, yaitu ON ya. Jadi worst complexity ON, untuk average-nya rata-ratanya O log log N gitu. Kalau binary search ya stabil gitu ya, selalu log N gitu. Jadi interpolation search itu ya mau lebih cepat sedikit atau bisa aja worst-nya ON gitu. Ya ini sendiri ya, pilih secara bijak ya. Kalau gue pribadi sih maunya ya yang binary search yang udah pasti-pasti aja gitu. Tapi ini hanya intermezzo aja ke kalian bahwa sebenarnya bisa ada algoritma di mana kita mencari mid itu bukan low plus high bagi dua lagi, tapi ya kita bisa mainan ini ya. Ada di sini bahkan ada targetnya ya di sini. Seperti itu. Ya, jadi ini juga bisa kalian lihat di sini ada elemen paling tinggi dan elemen rendahnya juga dimasukin ke sini. Jadi masuk variabel perhitungan mid. Gitu ya. Untuk interpretation search seperti itu. Kemudian ada namanya linear sorting. Nah, ini lumayan unik seperti teman-teman ya. Jadi kita udah belajar sorting sebelumnya ya. Ada yang merge sort, quick sort, atau heap sort gitu ya. Semuanya kan n log n. Jadi linear sorting ini bisa ON teman-teman. Nah, contohnya adalah radix sort. Jadi radix sort ini gimana? Contohnya adalah ini ya. Ada angka-angka seperti ini, 170, 45, dan lain-lain. Nah, pertama kita sort ini dulu nih. Sort yang paling sini dulu. Ya. Yang paling belakang dulu, satuannya dulu. Kemudian sort puluhannya, kemudian sort ratusannya ya. Kalau dilihat sih ini sama ya sebenarnya. Ini kan ON ya. Ini kan ON, terus ini cuma diulang sebanyak berapa digit aja in total gitu. Ya, jadi ya nggak mungkin lah ya namanya bilangan itu digitnya sampai ribuan gitu. Jarang lah ada ya. Jadi ya mungkin mentok-mentok 1 juta atau 1 miliar. Jadi maksimal ya 10 kali aja, 10 kali log n gitu. Nah, ini ya kalau dilihat agak curang ya. Karena ya unik gitu cara sortingnya ini. That's why ini cuma bisa only sort integer aja gitu. Mungkin ada beberapa buku atau sumber yang mengatakan bahwa ya radix sort atau counting sort ini bukan algoritma sorting yang sebenarnya ya. Algoritma sorting sebenarnya ya merge sort sama quick sort itu. Kenapa? Karena merge sort dan quick sort itu sortingnya based on comparison ya, comparison antara elemen satu dengan yang lain. Tapi kalau radix sort ini ya dipisah-pisah gitu ya, semuanya gitu. Semuanya di sort dulu, terus baru satu part yang lain gitu ya. Ya itu agak curang gitu. Untuk counting sort sebenarnya juga sama ya. Dia itu hanya bisa integer. Contoh nih input datanya seperti ini. Oke. Nah, di sini ada 0, 1, 2, 4 gitu. Nah, jadi kita juga ada namanya count array. Jadi ada tambahan memori ya di sini. Nah, count array ini ya ada 0, 1, 2, 3, 4. Size-nya berapa? Size-nya tergantung elemen di dalam sini. Maksimal berapa gitu.
Jadi kalau ada elemen yang gede banget, contoh 1 miliar, ya count array ini harus sampai 1 miliar, teman-teman. Ya. Jadi counting sort ini tidak cocok dipakai untuk elemen-elemen yang bisa naruh data gede banget ya. Mungkin ya maksimal 100 kali ya atau 1000 gitu. Jadi kalau bisa 1 miliar 1 juta ya habisin memori gitu ya. Nah, di sini dihitung nih di indeks 0 yaitu yang elemennya 0 di sini. Ada berapa? Ada 5 ya di sini ya. 1 2 3 4 5. Nah, masukin 5 di sini dan seterusnya gitu. Terus untuk sorted datanya gimana? Ya looping lagi dari sini ya. 0-nya munculin 5, 1-nya munculin 3, 2-nya munculin 4, 3-nya 0, nggak ada, 4-nya 2. Ya, ini juga ON ya, untuk kompleksitasnya. Karena ya kita cuman scan aja sekali di sini, terus scan aja sekali di sini. Ya, jadi nggak ada pengulangan lagi. Jadi ON, seperti itu. Nah, ini hanya bisa integer. Kenapa? Karena kalau float atau koma-koma, ya kita nggak bisa bikin array di mana indeksnya koma-koma kan. Karena kalau misalkan nih 1,01 di sini. Nah, next-nya apa? Next-nya kan bisa aja 2, bisa aja 1,02, bisa aja mungkin 1,011 gitu. Ya, bingung gitu. Kalau floating atau bilangan desimal, kita nggak bisa kasih tahu next elemennya berapa gitu ya. Nah, sama halnya seperti radix sort juga. Ya, radix sort nggak bisa pakai pakai bilangan desimal atau float. Ya, karena bisa apa ya? Bisa macam-macam di sini ya. Bahkan bisa ada yang eh, nggak bisa fraksional gitu. Jadi bisa 3 3 3 3 3 terus sampai seterusnya gitu. Ya kalian mau sorting sampai seterusnya ininya. Kan nggak mungkin juga gitu ya. Jadi ya itu untuk algoritma sorting yang paling cepat tapi sebenarnya agak curang gitu ya. Oke, kemudian ada lagi yang namanya tree ya. Jadi ada lagi tree yang kelewat ya, yang nggak kita bahas. Namanya ada Van Wyck tree ya, atau namanya binary index tree. Kenapa namanya binary index tree? Karena tree ini indeksnya itu dari binary ya. Kemudian ya ini misalkan nih, ini 1. Ini mungkin 01 ya. Ini 000001. Ini indeksnya 01. Ya pokoknya sebentar ya. Agak lupa nih. Van Wyck tree. Oh, maaf udah lama nggak visit ini materinya. Nah, ini contohnya ya. Jadi di sini yang node di sini ya, indeksnya adalah 0000 gitu. Ini 0001, ini 0010. Jadi indeksnya itu dari based on binary ya. 4 itu 0100. Di sini 8 gitu. Nah, that's why namanya binary index tree. Terus ada namanya segment tree. Segment tree ya sebenarnya mirip-mirip seperti tree biasa. Tapi yang sebenarnya ditekankan di sini adalah tujuannya, teman-teman. Jadi Van Wyck tree dan segment tree tujuannya adalah untuk menyelesaikan problem range ya, di mana ada sum range. Misalkan ada array di sini nih ya. Ada array, terus problemnya adalah ditanyakan dari indeks ke 1 sampai ke 4, sumnya berapa, totalnya berapa. Nah, itu Van Wyck tree sama segment tree dapat menyelesaikan problem ini dengan cepat ya. Nah, kalau dilihat di sini nih. Perbedaannya ya, perbandingannya, kalau Van Wyck tree pakai 1-dimensional array, segment tree juga sama. Ini semua sama ya. Untuk construction time-nya ya, dari array menjadi tree ini n log n. Query time-nya juga log n. Update time-nya juga log n. Jadi ketika ada update di elemennya, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini ya. Jadi kalau ditanyakan berapa sum dari 1 sampai 4, berarti jawabannya ada 2 plus 3, 5, 5 tambah 9, 14 di sini. Gitu. Nah, untuk mendapatkan 14 ini, dia itu log n, kompleksitasnya. Kemudian ketika ada update di sini, misalkan 3-nya gue ganti jadi 7 gitu ya. Nah, ini update-nya juga, dia kan harus rekonstruk lagi kan dia tree-nya. Nah, ini update-nya log n gitu, teman-teman.
Nah, sekarang perbedaannya nih, fan week tree sama segment tree. Nah, dua-duanya sama sebenarnya, purpose-nya untuk range query ya. Range query itu kayak tadi, range query sama update-nya. Update-nya kan ini, range query-nya kan ini gitu. Nah, tapi yang membedakan itu adalah space-nya, teman-teman. Jadi fan week tree itu lebih memory efficient daripada segment tree. Tapi ya ada drawback-nya lagi-lagi ya. Drawback-nya adalah range update-nya itu nggak efisien ya. Kemudian dia nggak applicable di lazy propagation. Jadi ada banyak fitur-fitur yang nggak ada di Fenwick tree gitu ya. Dan secara implementasi Fenwick tree juga lebih sulit, lebih sulit dimengerti gitu ya. Nah, kemudian additional operation dia juga nggak bisa ada additional operation gitu. Nah, Fenwick tree itu juga dia sebenarnya menjawab prefix sum query aja gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Jadi segment tree misalkan ditanya 1 sampai 4 sumnya berapa, segmen ini bisa langsung menjawab gitu, 14 gitu ya. Soalnya ini lebih efisien. Kalau fan week tree dia nggak bisa gitu. Dia harus dari awal banget. Ya, harus dari jadi misalkan ditanya nih 1 sampai 4 berapa gitu ya. Jadi dia harus mulai dari awal. Harus dari dia akan mendapatkan 0 sampai 4 dulu ya. Nah, kemudian baru dikurang 0 gitu. Dikurang 0 sampai 0 gitu ya. Jadi dia nolnya harus keikut ya. Prefixnya harus keikut. Contoh lagi misalkan 4 sampai 6 gitu ya. Jadi fan week tree kalau segmen tree dia bisa langsung menjawab. Kalau fan week tree dia harus bikin ini dulu nih. 0 sampai 6 dulu. Itu berapa? Baru dikurangin 0 sampai 3 sumnya. Jadi dapet tuh sumnya 4 sampai 6. Ya. Jadi fan week tree secara runtime, secara query time ya sebenarnya juga sama ya kompleksitasnya O log n. Tapi ada tambahan overhead perhitungan gitu. Kalau segment tree bisa langsung. Tapi segment tree uh, lebih kurang efisien memorinya, gitu ya. Karena 4 kali n di sini. Oke, kemudian masuk ke graph ya. Jadi ada namanya problem minimum spanning tree ya. Jadi graph itu kan macam-macam sih problemnya ya. Tapi yang kita belajarin kemarin hanya shortest path aja gitu ya. Jadi Dijkstra, Appel-Mumford, Fred-Warshall semuanya itu problemnya sama. Problemnya adalah shortest path. Padahal di graph kan data structure ya. Itu problemnya banyak banget, nggak hanya shortest path gitu. Nah, contoh minimum spanning tree ini. Jadi minimum spanning tree ini adalah problem di mana kita harus membuat kerangka seperti ini ya. Kerangka yang bisa mengkonekkan semua vertex. Jadi di sini ada vertex-vertex ya. Di mana kita harus memilih edge ya, di mana semua vertex ini harus connected dan total dari semua edge ini harus minimum ya. Jadi gue ulangin lagi ya. Jadi problem minimum spanning tree adalah di mana kita ada sebuah graph dan kita harus memilih edge di mana semua vertex itu harus connected ya. Dan total jumlah total weight dari edge-nya itu harus seminimum mungkin gitu ya. Nah, jadi gunanya apa? Gunanya pertama untuk network design. Jadi untuk networking atau internet gitu ya, itu kan terdiri dari banyak router sebenarnya. Jadi mungkin kita akan belajar lebih dalam di modul networking ya. Kemudian bisa juga transportation planning atau network infrastructure gitu. Kita mau naruh router di mana mungkin ini routernya di Jakarta ya. Terus mungkin ada router di mana lagi di kota-kota lain, Surabaya, di Jogja. Nah, semua router ini harus saling terkoneksi. Nah, tapi biaya pemasangan kabelnya itu harus paling minimum gitu. Ya, bisa aja resource management, terus logistik dan banyak hal lainnya gitu ya. Logistik juga jadi kota antar kota ini ya kalau bisa jaraknya harus deket-deketan, tapi harus saling terkoneksi gitu. Kenapa harus minimum? Ya supaya untuk ini aja sih, untuk menghemat cost aja gitu ya. Nah, ada dua algoritma, ada namanya Kruskal algorithm dan ada Prim algorithm ya. Untuk deskripsinya ada di sini, mungkin kalian bisa baca aja gitu ya.
Kemudian ada namanya graph coloring. Graph coloring itu di mana ada sebuah graph, ya, dan nggak boleh ada vertex yang bertetangga punya warna yang berbeda gitu ya. Jadi kita warnain nih masing-masing vertexnya. Nggak boleh kalau ini tetangga dengan ini, ya, nggak boleh ini sama-sama merah. Ya. Nah, problemnya adalah kita harus meminimalisir warna, ya. Jadi ada ini, ya sebenarnya paling gampang ya semua vertex kasih warna beda gitu ya. Tapi kan banyak banget warnanya nanti. Jadi kita harus bikin supaya warnanya ini seminimal mungkin. Itu ya. Untuk pseudocode-nya ada di sini, ya, kompleksitasnya OV kuadrat. Nah, ini untuk menjawab apa masalah ini? Pertama ada scheduling problem, kemudian resource allocation, ya, resource allocation. Jadi, um, ya, jadi misalkan kita punya warna itu misalkan apa ya? Ya misalkan makanan deh, makanan yang dimana kita mau bagi-bagiin gitu. Jadi, ya entah gimana antar tetangga ini nggak boleh sama makanannya gitu ya. Nah, kita harus membuka makanan yang seminimal mungkin jenis-jenisnya gitu, biar resource-nya lebih efisien. Terus ada namanya networking juga, channel assignment. Jadi di networking nanti ada namanya channel. Ya, channel itu apa ya? Misalkan antara ada dua orang ya, dua orang saling komunikasi di sini lewat udara gitu ya, terutama. Mungkin lewat radio frekuensi atau apapun. Terus ada lagi orang di sini, dia mau komunikasi dengan orang yang di sini gitu. Nah, ini harus di channel yang berbeda, teman-teman. Kalau di channel yang sama, nanti saling dengar gitu ya. Ini nanti kalau ngomong ke yang kanan, ini bisa dengar grup yang ini gitu. Nah, ini pakai channel yang berbeda gitu. Nah, ini untuk gunanya untuk bisa saja untuk menaruh channel-channel gitu. Misalkan di sini ada tower ya. Ada tower internet, di sini juga ada tower internet. Nah, di sini harus beda channelnya biar nggak mubasir gitu. Ya, karena ya kalau anggap aja kalau bertetangga itu kan lebih dekat ya. Nah, ini kan nggak bertetangga nih. Nggak bertetangga berarti anggapannya lebih jauh. Jadi kalau lebih jauh channelnya disamain supaya ini diperkuat lagi di sini. Gitu. Nanti di sini diperkuat lagi. Gitu ya. Kemudian nih yang terakhir ada min max flow di mana di sini ada graph. Ini kita melihat ininya seperti pipa ya. Pipa di mana maksimum kapasitasnya ada 11 liter air misalkan gitu. Di sini 12 liter air, di sini 1 liter air. Nah, gimana caranya dari source, dari sumber ke ke sink atau targetnya dengan flow yang semaksimal mungkin gitu. Kita harus memanfaatkan pipa-pipa ini ya. Anggap aja nih pipa gedenya sudah 11 liter, ini pipa dengan 4 liter gitu. Macam-macam. Ya ini tau lah ya untuk real world problemnya ini sangat banyak sebenarnya. Sebenarnya self describing problemnya ini. Problemnya menjelaskan sendiri gitu untuk real problemnya apa. Nah, algoritmanya ada namanya Ford Fulkerson, ada Edmonds Karp gitu ya. Oke, nah untuk graph itu sebenarnya ada banyak lagi ya, nggak hanya ini gitu. Ada yang tadi di modul ini kita belajar shortest path ya. Baca paling banyak di situ shortest path, terus ada minimum spanning tree, graph coloring, min max flow dan lain sebagainya. Oke, nah sekarang kita masuk ke referensinya ya. Jadi di modul ini gue banyak mengambil di pemrograman kompetitif dasar. Ini adalah buku dari Toki ya, tim Olimpiade Komputer Indonesia. Ini gue sangat rekomen kalian untuk baca ya dan latihan di TLX ya, dimana online judge-nya si Toki ya. Kemudian Abdul Bari YouTube dia sering menjelaskan teori-teori mengenai algoritma-algoritma ya, terutama graph gitu. Kicks for Kicks dia banyak artikel-artikel mengenai algoritma juga dan sangat bagus juga untuk dibaca, sangat lengkap juga ya. Visualco ini website ya, Kicks for Kicks juga website ya. Visualco website untuk memvisualkan algoritma ya, sesuai dengan sama namanya ya, Visualco gitu. Jadi kalian bisa membaca algoritma nggak hanya dari pseudocode aja, tapi kalian bisa lihat visualisasinya seperti apa. Untuk online judge, untuk kalian latihan-latihan aja ya, ada di video di modul berapa itu ya, di video keberapa itu. Gue menjelaskan online judge
ada hacker yang delete code dan lain-lain. Bisa cek sendiri ya. TLX juga untuk bahasa Indonesia. Kemudian buku Introduction to Algorithm ini sebenarnya nggak dalam ya. Ini mungkin lebih seperti kitab suci di dalam algoritma. Ya, ini banyak direferensikan mungkin di paper atau di mana gitu. Ya, jadi gue nggak saranin ini untuk pemula sih. Mungkin kalau kalian mau mendalami algoritma, ya bisa baca buku ini. Kemudian ini untuk pemula juga oke ya, Computer Science Distilled. Gue udah baca juga dan ini visualisasinya juga bagus, bukunya sangat colorful gitu. Nah, di sini ada lagi, jadi MIT dia ada membuat open courseware gitu, di mana ada kuliah di MIT ya. MIT itu bukan perusahaan, universitas top nomor 1 di dunia untuk computer science gitu. Jadi dia merekam kelasnya dan dia upload ke YouTube ya. Jadi ini sangat worth it untuk ditonton. Kemudian CS Dojo juga ini bahas tentang algoritma juga oke ya. Penjelasannya juga gampang, mudah dimengerti, dan yang terakhir login algoritma, buku yang terakhir gue baca. Ini juga oke ya visualisasinya gitu. Mirip-mirip seperti Computer Science Distilled. Dan ya masih banyak lagi yang belum gue mention di sini. Nah, itu aja teman-teman ya untuk modul kali ini. Dari video ini gue berterima kasih ke kalian untuk karena udah nonton sampai habis modul ini. Untuk next modul kalian mungkin bisa ke relational database atau sebenarnya bebas ya, atau mungkin computer networking. Tapi untuk setelah ini gue akan upload relational database agak sering gitu ya. So that's all from me teman-teman. Thank you udah bersama gue di modul algorithm dan data structure ini. Goodbye, see you in the next module ya.